Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 601. Sangat sulit untuk memahami mengapa wanita itu tidak menyukai pria sebaik Tuan Sangguan. Pria seperti apa yang disukai wanita itu? Xiao Xing berjalan jauh keluar halaman, bernyanyi dengan otentik. Dalam benaknya, orang seperti Sangguan Bowen adalah raja berlian. Tidak hanya kaya, tapi juga tampan. Wanita biasa, jika mereka bisa menemukan pria seperti itu, apa yang akan mereka minta? Xiao Xing tidak bisa mengetahuinya, mungkin ini perbedaan antara wanita tertua dan dirinya sendiri. Xiao Qing, bagaimana kabarmu? Xiao Xing keluar, Sangguan Bowen menyapanya, dan bertanya dengan penuh semangat. Tuan Sangguan, Nona berkata dia masih tidur, kembalilah lain kali. Xiao Xing berjalan mendekat dan berkata dengan serius. Nona bilang dia masih tidur. Ketika Sangguan Bowen mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya berkedut. Tidak, Nona memang masih tidur. Begitu Xiao Xing mendengar kata-kata ini, dia langsung menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dengan cepat mengoreksinya, tetapi sepertinya itu tidak berguna. Memalukan, sangat memalukan. Oke, kalau begitu aku akan kembali ketika aku bebas. Sangguan Bowen sedikit terdiam, dia merasa iknya telah dihina, dan pada saat yang sama, dia menderita 100.000 poin kerusakan kritis di hatinya. Jika dia tidak ingin melihatnya, dia tidak ingin melihatnya. Dia bahkan menemukan alasan untuk tidur, yang terlalu menyakitkan. Oke, Tuan Sangguan, pelan-pelan, aku akan kembali. Xiao Xing mendengar kata-kata itu dan berkata, dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia lari saat ini. Jauh di dalam halaman, di loteng lantai 2 yang tenang. Xiao Xing bergegas masuk. Nona, aku kembali, teriak Xiao Qing. Yah, apakah dia sudah pergi? Ling Qingsui bertanya dengan lembut. Ayo pergi, aku baru saja pergi, dan berkata aku akan kembali lain kali. Jawab Xiao Xing. Pergi. Tidak, begitu mudah untuk pergi. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia sedikit terkejut. Nona, saya melakukan kesalahan, tolong jangan salahkan saya, Nona, salahkan Xiao Xing karena menjadi yang paling bodoh. Kata Xiao Xing dengan wajah pahit. Bagaimana kamu mengatakan sesuatu yang salah? Ling Qingsui tiba-tiba menjadi tertarik, dan Xiao Xing mengatakan hal yang salah, yang menyebabkan Sangguan Bowen segera pergi. Dia sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Xiao Xing untuk membuat Sangguan Bowen segera pergi. Hei, otakku kejang, jadi aku mengatakan sesuatu padanya. Nona bilang dia masih tidur. Nona jelas masih tidur, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia masih tidur, aku benar-benar bodoh. Xiao Xing memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dia mulai meragukan iknya sendiri. Dia bisa membuat kesalahan dalam setiap kata, dia benar-benar bodoh. Tertawa, Ling Qingsui tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu. Nona, tolong hukum aku terlalu bodoh. Kata Xiao Xing lagi, bukan saja kamu tidak melakukan kesalahan, tapi kamu melakukan perbuatan baik. Aku akan meminta pihak keuangan untuk memberimu bonus bulan ini. Ling Qingsui juga tersenyum. Kenapa? Xiao Xing tidak bisa mengetahuinya. Jangan khawatir tentang alasannya, kamu tidak perlu tahu kenapa. Ling Qingsui berkata dengan tenang, tetapi setelah memikirkannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, jadi dia berkata. Namun, memang benar kamu membutuhkannya. Untuk memberi alasan, Anda tidak bisa mengatakannya, Anda salah. Jadi, saya ingin memberi Anda bonus, bukan? Aneh mengatakan hal yang salah dan menaikkan bonus. Xiao Xing juga sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, sedikit bingung. Daripada mengatakan bahwa Anda melakukan kesalahan untuk menaikkan bonus, lebih baik mengatakan bahwa bonus itu diberikan kepada Anda karena kaki kiri Anda lebih dulu menginjak pintu ketika saya pergi bekerja pagi ini. Ling Qingsui memikirkannya sebentar, dan berkata dengan jelas lagi. Bisakah aku mendapat bonus jika aku berjalan di pintu dengan kaki kiriku? Tapi, aku jelas memasuki pintu dengan kaki kananku hari ini. Xiao Xing sangat bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, dia hanya seorang wanita. Apa yang dia pikirkan sebenarnya bukan yang dia pikirkan, Xiao Xing menghela nafas dalam hatinya. Aku mengatakan bahwa jika kamu masuk dengan kaki kiri, itu berarti kamu masuk dengan kaki kiri. Apakah kamu masuk dengan kaki kiri atau kaki kanan, kamu selalu masuk dengan kaki kiri, mengerti? Ling Qingsui sangat kuat dan otentik. Oke, terima kasih Nona, saya tidak akan membicarakan hal-hal ini di mana-mana. Ketika Xiao Xing mendengar ini, dia sangat patuh dan otentik. Yah, sangat bagus, buatkan aku secangkir teh, bunga krisan emas di luar jendela benar-benar semakin cemerlang. Ling Qingsui menanggapi, lalu berkata, Oke, Nona, tunggu sebentar. Xiao Xing menjawab dan mulai bekerja. Hari ini adalah hari kerja terakhir, dan Long Zaitian datang ke perusahaan lebih awal untuk bekerja. Faktanya, ketika dia pergi bekerja, dia hanya sesekali membimbing Pelakin Xiaomeng dan Lu Qingyao, selain itu, dia tidak punya pekerjaan lain. Lu Qingyao selalu sangat rajin dalam pelatihan,
dan dia memiliki pemahaman yang baik, pada dasarnya dia bisa belajar apa saja begitu dia diajar. Adapun Qin Xiaomeng, yang dikemudikan oleh Lu Qingyao, dia juga tampak bekerja keras. Saat ini, Long Zaitian sedang setengah berbaring di kursi di kantor ketika telepon tiba-tiba berdering. Mendengar suara itu, Long Zaitian mengambil ponsel di atas meja dan melihat ide penelepon. Itu adalah panggilan Fang Shengtian. Ada apa? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, anjing gila itu baru saja datang kepadaku. Suara Fang Shengtian datang dari ujung telepon. Hah? Jadi apa? Fang Shengtian membuka matanya dan bertanya. Tuan Long ingin menyatukan pasukan bawah tanah di kota Linjiang. Anjing gila adalah tulang yang sangat sulit dipecahkan. Tentu saja, tulang yang paling sulit dipecahkan adalah kupu-kupu. Namun, dilihat dari penampilan anjing gila tadi pagi, saat ini, dia hanya itu lompatan tertinggi. Fang Shengtian berbicara dengan tenang. Mengapa dia mencarimu? Tanya Long Zaitian. Long Zaitian tidak tahu banyak tentang situasi di kota barat, jadi dia ingin bertanya sekarang. Fang Shengtian dan anjing gila termasuk dalam 4 kekuatan utama di kota Linjiang, jadi mereka harus lebih mengenal satu sama lain. Tanyakan tentang kerja sama kemarin. Sejujurnya, setelah kerja sama diumumkan kemarin, kekuatan besar dan keluarga di kota Linjiang mungkin telah memperhatikan pihak ini. Hal yang sangat mereka takutkan adalah Dong Cheng dan Bei Cheng kita akan bekerja sama dengan Qin Yuanlin. Jika ini terjadi, struktur kota Linjiang akan berubah, dan kemungkinan besar keluarga kita akan menjadi satu-satunya. Kekuatan utama dan keluarga di kota Linjiang tidak mau apa yang Anda lihat. Fang Shengtian menjawab dengan jujur. Diperhatikan dan ditakuti adalah proses yang harus dialami. Selama kita cukup kuat, kita tidak akan takut ada yang memikirkan kita. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Tuan Long benar. Bahkan sekarang, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Fang Shengtian juga menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Siapkan saya beberapa informasi tentang anjing gila. Jika dia tidak tahu wajahnya, saya pikir kita perlu memindahkannya. Setelah merenung sejenak, Long Zaitian berkata lagi. Dia sangat tidak tahu apa-apa. Tapi, lebih tepatnya, dia selalu sangat tidak tahu apa-apa. Fang Shengtian tersenyum kecut. Oh, bagaimana mengatakannya? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan tajam. Bab 602. Dia baru saja di sini bersamaku, dia melukai seorang adik laki-laki di bawahku, dan mematahkan salah satu kaki adik laki-laki itu. Nada bicara Fang Shengtian agak kasar dan otentik. Jika dia tidak memiliki keraguan, dia tidak akan membiarkan anjing gila itu pergi dengan mudah. Dan kau membiarkannya pergi? Long Zaitian bertanya ragu-ragu. Saya tidak ingin memperburuk hubungan dengan si Cheng, dan saya tidak tahu sikap Tuan Long. Setelah Fang Shengtian merenung sejenak, katanya. Beri aku salinan informasi tentang kota barat. Aku akan melihatnya dan membuat rencana. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Oke, saya akan meminta seseorang untuk mengumpulkan beberapa informasi terbaru. Setelah menyelesaikannya, saya akan mengirimkannya ke Tuan Long. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Ya, Long Zaitian menjawab bahwa setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka menutup telepon. Tok-tok. Pada saat itulah Long Zaitian mengetuk pintu kantor. Masuk, teriak Long Zaitian. Tuan Long, misi ingin Anda pergi ke kantornya. Saat ini, seorang anggota staf wanita masuk dan berkata kepada Long Zaitian. Mengerti, sibuklah. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata, itu adalah Tao. Ketika staf wanita mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan pergi dengan sangat hormat. Di grup Longteng, semua orang tahu bahwa Long Zaitian memiliki status yang sangat istimewa. Bahkan, Anda bisa tahu dengan melihatnya, bagaimana seorang satpam biasa bisa memiliki kantor yang begitu mewah. Kantor mewah ini setingkat dengan kantor nona tertua dan ketua, bahkan lebih mewah dari kantor nona tertua dan ketua. Melihat kantornya, orang bisa tahu bahwa ini adalah satpam yang mereka bisa tidak mampu untuk menyinggung. Long Zaitian melihat waktu, sudah lebih dari jam 2 siang, lalu dia berdiri dan pergi ke kantor Qin Xiaomeng. Kantor Qin Xiaomeng tidak berada di lantai yang sama dengan kantornya, sekitar 2 atau 3 menit kemudian, Long Zaitian mengetuk pintu kantor Qin Xiaomeng. Masuk, suara Qin Xiaomeng datang dari kantor. Apa yang kamu mau dari saya? Long Zaitian masuk dan bertanya. Pada saat ini, Qin Xiaomeng sedang mengistirahatkan kakinya di atas meja, memegang dokumen di tangannya, dan dia sedikit asyik membacanya. Bahkan jika Long Zaitian masuk, dia tidak menghentikan gerakan tidak senonohnya sama sekali. Untungnya, dia juga mengenakan pakaian olahraga kasual, bukan rok atau semacamnya. Apakah kamu ingat tuanku yang hebat? Qin Xiaomeng membuang dokumen itu dan bertanya. Tuanmu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian sedikit mengernyit, berjuang untuk mengingat sesuatu. Lambat laun, saya mendapat sedikit kesan. Ini Tuan Ye Wuxin. Dulu saya memiliki 4 tuan, dan 3 tuan dikalahkan oleh Anda. Tetapi Tuan tahu bahwa dia bukan lawan Anda, jadi dia tidak memilih untuk melawan Anda. Anda berjanji untuk mengajarinya seni bela diri Anda.
Apakah Anda ingat? Qin Xiaomeng melihat bahwa Long Zaitian sedang berpikir keras, jadi dia mengingatkannya. Aku ingat. Jadi, apa yang terjadi? Long Zaitian bertanya. Tuan ingin bertemu denganmu. Aku tidak tahu persis apa itu. Qin Xiaomeng meringkuk bibirnya saat mendengar kata-kata itu, lalu berkata. Di bawah pengingat Qin Xiaomeng, Long Zaitian juga mengingat masalah ini. Di mana dia sekarang? Long Zaitian bertanya. Itu ada di aula pelatihan, menunggumu, aku akan membawamu ke sana sekarang. Qin Xiaomeng berkata dengan tegas dan otentik. Ya, Long Zaitian berbicara dengan sangat belak-belakan, setelah berbicara, dia mengikuti Qin Xiaomeng keluar dan menuju ruang pelatihan. Beberapa menit kemudian, Qin Xiaomeng dan Long Zaitian muncul di aula pelatihan. Ada tempat rekreasi di aula pelatihan ini, yang menyediakan tempat bagi para peserta untuk beristirahat. Jika para peserta lelah, mereka dapat minum teh tempat rekreasi, atau sekadar mengobrol dan beristirahat atau semacamnya. Pada saat ini, di area budidaya keabadian ini, seorang lelaki tua dengan pakaian santai sedang duduk, rambutnya sedikit beruban, tetapi dia dalam semangat yang baik. Melihat Long Zaitian mendekat, lelaki tua itu segera berdiri dengan tatapan penuh hormat. Tuan Long. Pria tua itu membungkuk sedikit. Long Zaitian juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Wuxin Senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ahem, Tuan Long, saya tidak berani mengambil ungkapan ini sebagai senior. Anda harus memanggil saya dengan nama saya. Mendengar ini, Ye Wuxin terbatuk ringan, dan berkata dengan panik. Di antara grup Longteng, mungkin tidak ada orang yang mengetahui kekuatan Long Zaitian dengan lebih baik. Menurut usiamu, kamu harus menjadi seniorku. Long Zaitian tersenyum dan tidak peduli. Orang-orang dalam seni bela diri dinilai dari kekuatan mereka. Yang kuat dihormati, dan mereka yang menguasai adalah yang pertama. Kekuatan Tuan Long jauh di atas Ye. Senior ini, saya malu. Ye Wuxin berkata dengan serius, sementara Qin Xiaomeng mengerutkan bibirnya saat melihat pemandangan ini. Suatu kali, dia mengira tuannya adalah orang yang sangat kuat, dan dia juga salah satu yang terbaik di kota Linjiang. Tanpa diduga, ketika tuannya melihat paman yang aneh itu, dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Namun, setelah bergaul selama periode waktu ini, Qin Xiaomeng menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang Long Zaitian. Sejujurnya, Long Zaitian memang kuat, dan dalam hal seni bela diri, dia adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Saya tidak tahu mengapa Tuan Ye mencari saya. Long Zaitian bertanya. Terakhir kali, Tuan Long berkata bahwa saya telah mencapai puncak otot dan tulang saya, dan saya telah mencapai puncak tinju saya. Jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya perlu menemukan sinar energi saya sendiri. Si kecil orang tua telah berpikir selama berbulan-bulan, tetapi dia tidak dapat memintanya. Dia memutuskan untuk mendengarkan Long. Saran Tuan, ubah cara mencari ki ini, saya ingin pergi ke selatan untuk membunuh orang. Ye Wuxin menenangkan diri, lalu berkata, kau mencariku untuk ini. Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ya, saya pikir apa yang dikatakan Tuan Long sangat masuk akal. Saya telah mengejar kekuatan dan mengejarnya sepanjang hidup saya. Meskipun saya sudah tua sekarang, saya masih cukup energi. Kata Ye Wuxin dengan tulus. Anda mulai dari kota Linjiang dan menuju ke selatan. Ada sebuah tempat bernama kota Nanfeng di bagian paling selatan kekaisaran. 300 mil di selatan kota, ada sebuah paviliun bernama Paviliun Wangfeng. Setiap 15 hari, orang akan datang ini adalah tempat minum teh dan membaca buku. Anda mematahkan cabang pohon willow dan mengunjungi orang yang minum teh dan membaca di sana, dan dia akan mengatur semuanya dengan Anda. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menyesap air matang yang diserahkan Qin Xiaomeng, dan berkata dengan tenang. Sesederhana itu. Apa yang salah? Ye Wuxin berkata dengan curiga. Tidak. Jika dia bertanya siapa yang mengirimmu padanya, sebut saja namaku. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Oke, terima kasih, Tuan Long. Jika demikian, saya akan mulai besok. Jika lelaki tua kecil itu dapat meningkatkan kekuatannya, dia pasti akan berterima kasih kepada Tuan Long. Mendengar ini, Ye Wuxin berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Tidak terima kasih. Jika kamu beruntung, itu adalah kesempatanmu sendiri. Aku hanya memberimu saran metode. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 603. Saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, Lin Si yang menelepon. Aku akan menerima telepon. Long Zaitian berkata kepada Qin Xiaomeng dan Ye Wuxin, lalu berjalan ke samping. Kakak, apakah kamu punya waktu sekarang? Setelah panggilan tersambung, suara Lin Si terdengar dari ujung telepon. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya. Apakah nyaman untuk bertemu? Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Lin Si bertanya dengan tenang. Baik, beritahu saya waktu dan tempat. Setelah Long Zaitian ragu sejenak, katanya. Sekitar pukul 2:30, tempat lama, Paviliun Xiao Yuqian. Jawab Lin. Mengerti. Long Zaitian menjawab. Ngomong-ngomong,
Keduanya tidak terlalu banyak bertukar sapa dan menutup telepon masing-masing. Long Zaitian melihat waktu, sudah hampir jam 3, dan sekarang dia berangkat ke paviliun Xiao Yuqian, waktunya tepat. Setelah menelpon Lin Si, kebetulan Gu Qinglian pergi bekerja dan Long Xiaoxi meninggalkan sekolah. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Jika kamu menemui kesulitan, kamu dapat menghubungiku langsung, Xiao Meng, berikan dia nomorku. Long Zaitian sangat gesit dan otentik. Oke, kalau begitu jangan ganggu Tuan Long untuk saat ini. Ye Wuxin berkata dengan penuh terima kasih, Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu pergi sendiri. Di luar gedung Longteng, Long Zaitian mengendarai BMW X7 dan pergi, menuju paviliun Xiao Yuqian. Butuh waktu kurang dari 30 menit dari Longteng Group ke paviliun Xiao Yuqian sekitar pukul 3.30, Long Zaitian muncul di depan paviliun Xiao Yuqian. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Lin Si berdiri di depan pintu menunggunya. Kakak, Lin Si datang dan berkata pada Long Zaitian. Ada apa? Masuk dan bicara. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Ini bukan pertama kalinya Long Zaitian datang ke tempat ini, dan setiap kali dia datang, itu adalah ruangan yang sama, dia sudah terbiasa dengannya. Setelah memasuki ruangan, Long Zaitian meminta para pelayan untuk pergi. Kamu mencariku dengan tergesa-gesa, ada apa? Long Zaitian menyesap teh dan bertanya. Mencari saudara laki-laki saya, ada dua hal. Salah satunya adalah ada beberapa kemajuan dalam masalah pembunuhan saudara ipar saya. Yang lainnya adalah setelah beberapa hari melempar, situasi aliansi pembunuh saat ini adalah pada dasarnya jelas. Saya ingin melapor ke kakak saya. Ketika Lin Si mengatakan kata-kata itu, dia bertekad dan otentik. Ketika Long Zaitian mendengar hal pertama, tatapan rasa sakit yang rumit muncul di matanya. Kalau begitu kamu mulai dengan hal pertama. Long Zaitian berkata, hal-hal yang mereka lakukan saat itu sangat rahasia, sehingga kami sekarang menyelidiki dengan sangat lambat. Apalagi, tidak banyak fakta yang bisa kami konfirmasi. Setelah bekerja keras selama periode waktu ini, kami mengunci hal-hal tahun ini, dan beberapa kota Linjiang mereka terkait dengan kekuasaan. Tersangka utamanya adalah dua keluarga di kota Linjiang, keluarga Ling dan keluarga Sangguan, salah satu dari keduanya. Lin Si langsung masuk ke terowongan. Apa detail keluarga Ling dan keluarga Sangguan? Tanya Long Zaitian, wajahnya dingin. Salah satu keluarga teratas di kota Linjiang, tiga keluarga super. Salah satu keluarga teratas adalah keluarga Qin, dan tiga keluarga super adalah keluarga Wang, keluarga Ling, dan keluarga Sangguan. Kekuatan dan sumber keuangan dari ketiganya keluarga besar sebanding. Keluarga Wang sekarang telah menjadi dekaden, keluarga Ling selalu relatif rendah hati, tetapi mereka adalah teman keluarga dengan keluarga Sangguan. Lin Si memperkenalkan secara singkat. Karena mereka adalah teman keluarga, mengapa salah satu dari keduanya terkait dengan kejadian saat itu? Bukankah keduanya berkolusi satu sama lain? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya. Situasinya sedikit rumit. Hampir setiap keluarga di kota Linjiang didukung oleh keluarga dan pasukan dari ibu kota kekaisaran. Sejauh menyangkut keluarga Wang, setelah penyelidikan kami dalam beberapa hari terakhir, kami menemukan bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Hubungan dengan keluarga Li di ibu kota kekaisaran kemudian, keluarga Sangguan terkait dengan keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Adapun keluarga Ling, mereka cukup istimewa. Meskipun mereka adalah teman keluarga dengan keluarga Sangguan, mereka adalah satu-satunya keluarga yang tidak memiliki hubungan dengan ibu kota kekaisaran. Lin Si terus menjelaskan. Keluarga Ling bisa dikecualikan. Long Zaitian bertanya. Tidak, kami tidak memiliki bukti konklusif. Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan. Apalagi mereka terkait erat dengan keluarga Sangguan, jadi sulit untuk mengatakan apapun. Selain itu, keluarga Wang juga memiliki kemungkinan tertentu, tapi tidak terlalu besar. Lin Si menghela nafas dan berkata, apa yang terjadi 5 tahun lalu begitu mendadak dan rahasia sehingga dia masih merasa tidak berdaya sekarang. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa apa yang terjadi 5 tahun lalu ada hubungannya dengan keluarga-keluarga di ibu kota kekaisaran. Mata Long Zaitian berkilat dingin, lalu berkata, kakak bisa mengatakannya seperti ini. Lin Si berkata dengan tenang. Selama berabad-abad, ada hal-hal di mana bagian depan ketat dan bagian belakang ketat. Tidak disangka orang-orang ini akan melakukan sesuatu pada istri dan anak perempuan saya. Sebuah rumah mewah, keluarga terpelajar. Para sarjana busuk yang mengguncang pena mereka dan berbicara tentang kebajikan dan moralitas harus mati. Ekspresi sedingin es muncul di wajah Long Zaitian, dan dia mengeluarkan tatapan membunuh. Air di ibu kota kekaisaran sangat keruh. Persaingan untuk ketenaran dan peruntungan dan pertikaian kepentingan terjadi setiap hari. Kakak sangat sibuk saat itu, yang benar-benar membuat banyak anak muda tidak bisa tidur di malam hari. Tidak sedikit orang yang menginginkannya untuk melihat kakak dalam kesulitan. Lin Si menurunkan alisnya saat mendengar ini. Terus selidiki lebih lanjut, dan aku juga akan mencari peluang untuk lebih dekat dengan keluarga Ling dan keluarga Sangguan. Setelah Long Zaitian merenung sejenak, dia berkata lagi. Mengerti,
Kakak, ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Apa status aliansi pembunuh? Long Zaitian terus bertanya. Ini dokumennya, Kak, tolong lihat. Saat ini, Lin Si menyerahkan sebuah dokumen dan berkata kepada Long Zaitian. Long Zaitian mengambil file itu, membukanya, dan membacanya. Kota Linjiang, di luar halaman keluarga Ling. Sebuah mobil mewah berhenti, dan Qin Yuanlin keluar dari mobil. Saat ini, para pelayan keluarga Ling menyambutnya. Tuan Qin, Tuan Ling sudah lama menunggu di dalam. Pelayan itu membungkuk sedikit, dengan sangat hormat dan otentik. Bawa aku masuk. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada pelayan, yang mendengar kata-kata itu dan memberi isyarat undangan kepada Qin Yuanlin, dan Qin Yuanlin mengikuti. Di paviliun kecil di halaman, Ling Jianghe masih duduk bersila, dan di depannya ada permainan catur dari pagi. Tuan Ling, Qin Yuanlin berjalan mendekat dan berteriak. Adik laki-laki ketua Qin benar-benar merasa terhormat meluangkan waktu untuk datang ke sini selama jadwalnya yang padat. Ling Jianghe juga berdiri ketika mendengar kata-kata itu, dan membungkukkan tangannya kepada Qin Yuanlin dengan sangat sopan. Ketua Qin, silakan duduk. Ling Jianghe memberi isyarat mengundang. Tuan Ling ingin bermain catur dengan saya, bagaimana mungkin saya tidak ikut? Qin Yuanlin duduk, bersila, melihat permainan akhir di papan catur, beberapa ekspresi terkejut muncul di matanya. Apakah ini permainan akhir? Qin Yuanlin menjerit pelan. Bab 604. Ini kekacauan yang saya buat dengan lelaki tua dari keluarga Sangguan pagi ini. Ling Jianghe terkekeh dan berkata. Dikatakan sebagai permainan akhir, tapi lebih tepatnya, situasi ini harus berada di antara permainan akhir dan jalan buntu. Mungkin ada solusinya. Qin Yuanlin melihat situasi di papan catur, menyentuh dagunya, dan berkata sambil berpikir. Ketua Qin punya solusi. Lin Jiang bertanya sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakannya, aku sedang memikirkannya. Melihat situasi di papan catur, Qin Yuanlin tiba-tiba menjadi tertarik, jadi dia berkata. Sejujurnya, Ketua Qin, game ini bukan game mati, tapi Sangguan Yunlai mengira ini adalah game mati, jadi dia mengakui. Kamu tidak berpikir ini adalah game mati, jadi bisa dilihat bahwa kamu lebih baik daripada dia. Ling He berkata dengan jelas. Tuan Ling, Anda bersikap sopan. Meskipun menurut saya game ini belum mati, saya khawatir saya tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Qin Yuanlin menggelengkan kepalanya, sedikit malu. Jika itu masalahnya, keterampilan catur Ketua Qin lebih tinggi dari Sangguan Yunlai dan lebih rendah dari cucu perempuan saya. Anda tahu, cucu perempuan saya telah menemukan cara untuk memecahkannya. Hanya perlu 3 langkah untuk keluar dari sepotong kehidupan. Ling Jianghe membelai janggutnya, agak puas. Saya sudah lama mendengar bahwa cucu perempuan Tuan Ling tidak hanya cantik, tetapi juga berbakat dan pintar. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun, dan ada banyak tuan muda di kota Linjiang yang datang untuk melamar pernikahan. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia juga agak mengagumi. Jika Anda memuji saya orang tua itu mungkin rendah hati, tetapi cucu ini memang sebaik yang Anda katakan. Di kota Linjiang, sejauh menyangkut kekacauan ini, mungkin tidak ada orang kedua yang bisa datang dengan solusi. Belum lagi, dalam 3 langkah, ada peluang untuk bertahan hidup. Ling Jianghe berbicara dengan bangga. Meskipun saya harus mengakui bakat Nona Ling, saya tidak percaya ketika Anda mengatakan bahwa kota Linjiang tidak dapat menemukan orang lain yang dapat memecahkan permainan ini. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil tersenyum. Aneh, ketika Ling Jianghe mengucapkan kata-kata sok, seseorang muncul di benaknya, dan orang itu adalah Long Zaitian. Itu sebabnya dia bertengkar dengan Ling Jianghe. Oh, apakah Ketua Qin mengenal seseorang yang bisa mematahkan permainan catur ini? Ling Jianghe sedikit terkejut ketika mendengar ini. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dipecahkan, tetapi kamu bisa mencobanya. Qin Yuanlin berkata sedikit tidak percaya diri, dia tidak ingin berbicara terlalu lambat, karena dia lebih takut ditampar. Meskipun dia sangat mempercayai Long Zaitian dan berpikir Long Zaitian adalah orang yang sangat baik. Namun keunggulan seseorang umumnya ada batasnya, Long Zaitian unggul dalam aspek lain, namun belum tentu dalam catur. Dia juga mengalami kedutan otak, hanya untuk memikirkan Long Zaitian. Sekarang dia bahkan memutuskan untuk membiarkan Long Zaitian mencoba memecahkan permainan catur tanpa mengetahui apakah Long Zaitian dapat bermain catur. Tentu saja kamu bisa mencobanya. Aku memberitahu cucu perempuanku. Jika bocah itu ingin menikahi cucu perempuanku, dia harus membatalkan permainan terlebih dahulu, atau bahkan tidak memikirkannya. Ling Jianghe setengah serius dan setengah bercanda. Aku akan memotret dan menunjukkannya pada temanku. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata. Dia tidak peduli dengan lelucon Ling Jianghe, wanita tertua dari keluarga Ling memang cantik, dan Gu Qinglian berasal dari keluarga kecil. Tetapi kecantikan Gu Qinglian sebanding dengan Ling Qingsui saat itu. Tapi kemudian, Ling Qingsui pergi ke luar negeri, Gu Qinglian menikah dengan Long Zaitian, dan keduanya secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Qin Yuanlin mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto, memilih 2 yang memuaskan, dan mengirimkannya ke Long Zaitian. Tuan Long,
Saya tidak tahu apakah Anda mengerti catur atau tidak. Jika Anda mengerti, bagaimana Anda bisa memecahkan permainan catur ini? Setelah mengirim foto, Qin Yuanlin mengirim pesan lagi. Ding dong. Long Zaitian sedang melihat file itu ketika dia tiba-tiba melihat pesan datang. Dia melihatnya dan menemukan bahwa itu dikirim oleh Qin Yuanlin. Kedua gambar itu menunjukkan permainan catur. Dia hanya melirik permainan catur di foto. Kamu suka bermain catur, bisakah kamu melihat apakah ada cara untuk memecahkan kekacauan ini? Long Zaitian pertama-tama menjawab Qin Yuanlin dengan kata, "Oke," lalu memperbesar foto dan meletakkan telepon di depan Lin Si. Melihat ini, Lin Si sedikit mengernyit, lalu melihat gambar di telepon. Melihat ke arah situasi pada gambar, ia mulai menganalisanya. Setelah menerima balasan pesan Long Zaitian, Qin Yuanlin sedikit senang dan merasa sangat tersanjung. Mungkin butuh waktu bagi temanku untuk memecahkan permainan. Ayo minum teh dulu, dan seterusnya. Setelah Qin Yuanlin menyelesaikan semua ini, dia meletakkan ponselnya di atas meja dan berkata kepada Ling Jianghe. Tentu, Ling Jianghe juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Ling tidak datang kepadaku karena dia hanya bermain catur. Qin Yuanlin menebak. Kota Linjiang mengalami kekacauan baru-baru ini, dan tulisan tangan ketua Qin agak besar. Keluarga Ling telah berbasis di kota Linjiang selama bertahun-tahun dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Penuh kekhawatiran. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah ketua Qin. Ling Jianghe cukup emosional. Mengapa kamu mengatakannya? Ketika Qin Yuanlin mendengar ini, dia tersenyum kecut. Ketua Qin dapat membuat Dongcheng dan Beicheng berjabat tangan dan berdamai, dan mengembalikan ketiga perusahaan untuk berinvestasi bersama dalam pendirian perusahaan. Ini semua menunjukkan bahwa rencana ketua Qin tidaklah kecil. Ling Jianghe berkata terus terang. Tuan Tua Ling mungkin terlalu banyak berpikir. Saya, Qin Yuanlin, Hede dan Heneng, dapat memesan Dongcheng dan Beicheng. Selain itu, ada keluhan yang mendalam antara Dongcheng dan Beicheng. Ini adalah fakta yang terkenal. Saya, Qin Yuanlin, tidak punya cara untuk membuat mereka melepaskan pertarungan mereka. Mendengar ini, Qin Yuanlin hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga bisa menyadari bahwa Ling Jianghe mencoba menipunya dengan sengaja, tetapi dia tidak menghindarinya. Dia hanya mengatakan apa yang bisa dia katakan, tidak peduli apa yang dia katakan. Kalau begitu aku sangat penasaran, selain ketua Qin, siapa lagi di kota Linjiang yang memiliki energi seperti itu? Ling Jianghe berkata dengan rasa ingin tahu. Ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar manusia. Adapun siapa mereka, saya tidak bisa mengatakannya, itu benar untuk menjadi seorang ahli. Qin Yuanlin juga sederhana dan kasar. Seorang ahli. Apakah ada orang di kota Linjiang yang lebih tinggi dari ketua Qin? Ling Jianghe sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja ada. Seperti yang saya katakan, ada orang di luar manusia, dan gunung di luar gunung. Di depan seorang ahli sejati, siapa saya, Qin? Qin Yuanlin sangat yakin. Situasi saat ini di kota Linjiang rumit. Keluarga Ling saya tidak berniat menjadi raja dan hegemoni. Saya hanya ingin sendirian. Ketua Qin berada di tengah situasi. Saya tidak tahu apakah dia memiliki saran yang membangun untuk keluarga Ling saya. Tolong beritahu saya semuanya. Ada kata-kata yang tak ada habisnya. Ling Jianghe menangkupkan tangannya ketika mendengar kata-kata itu, dan nadanya sangat tulus. Bab 605. Karena Tuan Ling berkata demikian, saya akan meminta Anda untuk memberi tahu saya. Jika keluarga Ling tidak melakukan apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Ling. Jika keluarga Ling harus melakukan sesuatu, sulit untuk mengatakannya. Qin Yuanlin berbicara dengan jelas, tapi sepertinya dia tidak berbicara terlalu jelas. Lagi pula, ada hal-hal yang melibatkan Long Zaitian. Adapun Long Zaitian, sampai sekarang, dia tidak pernah muncul di masyarakat kelas atas kota Linjiang. Jika kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, apakah kamu akan menjadi seperti keluarga Wang? Ling Jianghe menanyakan contoh yang lebih spesifik. Tentu, ketika Qin Yuanlin mendengar ini, dia sangat yakin. Tampaknya benar-benar ada ahli di belakang ketua Qin. Ling Jianghe sangat emosional. Orang yang berbudi luhur tidak akan pernah melakukan apapun pada seseorang yang sendirian. Kota Linjiang yang besar masih dapat menampung keluarga Ling. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata, jadi, bukan keluarga Qin yang menggulingkan keluarga Wang dan merencanakan segalanya di belakang layar. Berbicara tentang ini, Ling Jianghe tidak keberatan berbicara lebih jelas. Jelas tidak. Bagaimana keluarga Qin saya memiliki daya tarik yang begitu besar? Dengan kemampuan keluarga Ling Anda, seharusnya tidak mungkin untuk mengetahui keluarga mana yang berpartisipasi dalam pertempuran penembak jitu ini, bukan? Mendengar ini, Qin Yuanlin menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya. Itu dapat ditemukan, dan tidak dapat ditemukan. Keluarga Dongfang di kota Tianan, keluarga Lu di Donghai, dan investor retail yang berantakan. Ada juga kekuatan dari ibu kota kekaisaran. Kekuatan ibu kota kekaisaran sangat besar, dan itu tidak diakses oleh keluarga di tingkat kami. Ling Jianghe sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Karena kamu tidak dapat melakukan kontak, maka jangan melakukan kontak.
Keluarga Ling telah beristirahat dan memulihkan diri selama ini, menjaga diri mereka sendiri. Seringkali, hidup lebih penting daripada apapun. Qin Yuanlin melanjutkan. Pendapat ketua Qin sangat bermanfaat bagi Ling. Kata Ling Jianghe dengan sedikit emosi. Aku akan pergi ke kamar mandi dulu, dan aku akan berbicara dengan lelaki tua itu ketika aku kembali. Qin Yuanlin berdiri, dan setelah berbicara dengan Ling Jianghe Dao, dia berbalik dan pergi. Melihat kepergian Qin Yuanlin, Ling Jianghe sedikit mengernyit dan berpikir keras. Dia sedang berpikir sekarang, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Qin Yuanlin. Paviliun Xiao Yuqian, di dalam kotak. Long Zaitian dengan hati-hati membaca dokumen yang diserahkan Lin Si. Setelah sekitar 10 atau 20 menit, Long Zaitian akhirnya meletakkan dokumen di tangannya, dan dia membaca seluruh dokumen. Bagaimana? Apakah kamu sudah menelitinya? Long Zaitian bertanya. Tidak sulit untuk memecahkan permainan. Hanya 3 langkah. Lin Si mengembalikan telepon ke Long Zaitian dengan nada tenang dan otentik. Ketika Long Zaitian mendapatkan teleponnya, dia melihatnya dengan hati-hati, dan segera dia memahami situasi di antara kedua belah pihak. Bagaimana mengatakan? Long Zaitian bertanya. 3 langkah dapat melakukan banyak hal. Sejumlah kecil orang dapat keluar dari garis pertama kehidupan dalam 3 langkah. Sejumlah kecil orang dapat mengubah kekurangan menjadi keuntungan dalam 3 langkah. Ada orang unik yang dapat ubah kekalahan menjadi kemenangan dalam 3 langkah dan kalahkan semuanya. Lin Si berkata dengan tenang. Orang macam apa kamu ini? Long Zaitian berkata dengan jelas. Saya harus menjadi bagian dari sejumlah kecil orang, 3 langkah, saya dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Setelah mendengar ini, Lin Si menjawab dengan sangat tulus. Bagaimana cara berbelok? Long Zaitian bertanya. 25 titik invasi, pukul 2 lawan 1, hancurkan 2 di langit. Lin Si menjawab terus terang, ini adalah istilah teknis Go, dan Long Zaitian juga memiliki banyak penelitian tentang catur, jadi dia bisa memahaminya secara alami. Memang, Long Zaitian langsung berkata begitu mendengar kata-kata itu. Kakak harus punya solusi yang lebih baik. Kamu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam 3 langkah. Warna cerah melintas di mata Lin Si Mei, lalu berkata, kamu begitu percaya diri padaku. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, sebaiknya kamu membicarakannya, sehingga kamu bisa memberi temanmu cara lain untuk memecahkannya. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Memang hanya ada beberapa solusi. Dalam 3 langkah, situasinya dapat diubah secara drastis dan kekalahan dapat diubah menjadi kemenangan. Misalnya, 36 poin invasi, terbang miring 2, dan perampokan lengket untuk diambil kembali. Long Zaitian berkata ringan. Gaya catur kakak masih begitu ganas, buka dan tutup, menekan setiap langkah. Pedang bergerak ke samping, dan catur bergerak berbahaya. Mendengar ini, Lin Si cukup kagum. Ketika Lin Si berbicara, Long Zaitian telah mengedit pesan tersebut dan membalas Qin Yuanlin. Selain itu, 2 solusi diberikan, satu diberikan oleh Lin Si, dan yang lainnya adalah solusi yang dia buat sendiri. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian meletakkan teleponnya. Saya pada dasarnya memahami situasi aliansi pembunuh. Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Pengunduran diri terakhir Sanavado juga diharapkan. Sekarang ada 3 orang yang mengendalikan kekuatan sebenarnya dari aliansi assassin, dan mereka berasal dari 3 organisasi pembunuh paling kuat di bawah aliansi assassin. Di antara mereka, Suso Xiao Ketor berasal dari Hardka Killer organisasi di bawah Assassin Alliance, dia adalah paman Rian Xiao Ketuo, dan dia telah menganjurkan untuk membuka pasar Dacia. Setelah kematian Xiao Ketuo dia sangat marah dan mengancam balas dendam. Nada suara Lin Si dingin dan asli. Balas dendam. Apakah mereka punya modal? Sudut mulut Long Zaitian menjadi dingin, lalu berkata. Meski tidak, mereka cuek dan tak kenal takut, jadi kita tetap harus hati-hati. Lin Si berkata dengan tenang. Bagaimana dengan 2 tokoh lain yang berkuasa? Tanya Long Zaitian lagi, meski dokumen itu berisi informasi tentang 2 tokoh kuat lainnya, namun tidak sedetail informasi tentang Suso Xiaotuo. Situasi 2 tokoh kuat lainnya masih dalam penyelidikan. Hari-hari ini, kami telah mencurahkan energi utama kami pada Suso Xiaotuo. Lagi pula, orang ini saat ini adalah pelompat tertinggi dan penari paling bahagia. Ada busur dingin di sudut mulut Lin Si, sedikit mengejek. Setelah bertahun-tahun, aliansi assassin masih melupakan rasa sakit di masa lalu. Kalau begitu selidiki dengan jelas, dan awasi gerakan mereka. Kapan melakukannya, beritahu aku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kakak, jangan khawatir, saya sudah meminta badan intelijen kita untuk mengawasi situasi di sana. Begitu ada berita, saya akan segera mengetahuinya. Namun, saya kira, mereka tidak akan bertindak begitu cepat. Karena kekuatannya adalah lebih mudah, waktu internal mari kita stabilkan, dan ketika mereka benar-benar stabil secara internal, saya pikir mereka akan mulai ingin melakukan beberapa hal gila. Mendengar ini, Lin Si berkata kepada Long Zaitian Dao lagi. Bagus kalau kamu tahu apa yang ada di pikiranmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menyesap tehnya, dan berkata dengan santai.
Kota Linjiang, di halaman keluarga Ling. Sudah lama sejak Qin Yuanlin pergi ke kamar mandi, dan dia kembali saat ini. Ketua Qin, apakah Anda tidak tahu apakah teman Anda itu telah memikirkan cara untuk memecahkan situasi? Saya mengatakan bahwa kota Linjiang tidak dapat mengatakan bahwa hanya cucu perempuan saya yang dapat memecahkan situasi ini. Melihat Qin Yuanlin kembali, Ling Jianghe bercanda. Biar kulihat. Mendengar ini, Qin Yuanlin duduk, mengeluarkan ponselnya, dan melihatnya. Bab 606. Sudah menemukan jawaban. Qin Yuanlin menyalakan telepon dan melihat, matanya sedikit menyala, sedikit terkejut. Oh, Ling Jianghe sedikit terkejut dan berkata, bahwa dia tahu kesulitan permainan akhir ini, dan dia tidak menyangka ada orang lain di kota Linjiang yang bisa mematahkan permainan catur ini. Selain itu, teman saya mengirimi saya 2 metode cracking. Satu disediakan oleh temannya, dan yang lainnya dipikirkan olehnya. Luar biasa. Melihat metode cracking yang diberikan oleh Long Zaitian, Qin Yuanlin berkata dengan emosi. Tetapi hatinya sedikit terkejut, Tuan Long sebenarnya memiliki pencapaian tertentu dalam catur. Apalagi yang tidak diketahui Tuan Long. Qin Yuanlin sangat emosional. 2 metode. Bagaimana ini mungkin? Alangkah baiknya menemukan cara untuk memecahkannya. Ada 2 metode lagi. Mengapa saya tidak percaya? Kata Ling Jianghe dengan sedikit terkejut. Jika Tuan Ling tidak percaya, saya akan mengikuti metode yang diberikan teman saya dan memecahkan permainan catur Anda sekali. Qin Yuanlin berkata dengan sedikit puas. Kalau begitu ayo. Ling Jianghe tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan memberi isyarat untuk mengundang Qin Yuanlin. Mendengar ini, Qin Yuanlin mencubit sepotong di tangannya dan meletakkannya di papan catur. Qin Yuanlin sedikit mengejutkan Ling Jianghe, tetapi dia masih menerima tanggapan rutin. Dengan catur hitam di tangannya, dia berada di atas angin. Menurutnya, dia memiliki peluang tertentu untuk menang, dan bahkan jika dia tidak bisa menang untuk sementara waktu, dia tidak akan jatuh ke posisi pasif. Giliranmu. Mendengar ini, Qin Yuanlin membuat langkah lain. Langkah ini benar-benar membuat Ling Jianghe sedikit bingung. Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Dia merasa sedikit tertekan. Tuan Ling, giliranmu. Qin Yuanlin membuat isyarat undangan lagi, lalu berkata. Ling Jianghe sedikit mengernyit, dan bergerak lagi. Melihat ini, Qin Yuanlin menempatkan bidak ketiga pada posisi di papan tulis. Apa? Ketika Ling Jianghe melihat langkah ini, ekspresinya berubah drastis. Saya melihat bahwa situasi intraday telah berubah drastis, dan kelebihan serta kekurangan di antara keduanya telah berubah. Hahaha, bagaimana, bukankah itu sangat misterius? Melihat perubahan mendadak di wajah Ling Jianghe, Qin Yuanlin tiba-tiba tertawa. Aku tidak menyangka catur ini dimainkan seperti ini. Ling Jianghe menghela nafas cukup otentik. Pada langkah ini, situasi permainan catur telah banyak berubah, dan arah situasinya relatif jelas. Ini adalah metode cracking yang dimunculkan oleh teman-teman saya. Memang cara yang berbeda dan unik. Qin Yuanlin dengan puas berkata. Sangat bagus, sangat bagus. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa temanmu menemukan metode lain? Ling Jianghe mengingat sesuatu, jadi dia berkata. Metode temanku, bahkan aku tidak bisa memahaminya, aku khawatir kita hanya bisa melihat misterinya setelah melakukannya. Qin Yuanlin menjawab bahwa ketika dia melihat 2 metode cracking tadi, dia hanya bisa memahami metode cracking Lin Si. Mengenai metode cracking yang diusulkan oleh Long Zaitian, dia merasa otaknya tidak cukup untuk sementara waktu. Sangat mendalam, Ling Jianghe tidak bisa mempercayainya. Kami membuat gerakan, bukankah kami hanya tahu? Qin Yuanlin menyarankan. Kalau begitu cepat datang. Ling Jianghe tidak sabar untuk berbicara. Dia juga sangat menyukai Go, bahkan sampai menjadi obsesi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia memimpin dalam memindahkan dan mengatur ulang bidak di papan catur. Ketua Qin, tolong. Ling Jianghe memberi isyarat mengundang. Biarkan aku melihatnya. Langkah pertama, pergi ke sini. Qin Yuanlin melihat ponselnya, dan menurut apa yang dikatakan Long Zaitian di ponsel, dia meletakkan bidak catur pada posisi di papan catur. Ling Jianghe masih beroperasi secara normal, karena saat ini pihaknya memiliki keunggulan absolut. Mengenai tindakan Qin Yuanlin, dia juga mengambil langkah sesuai analisis dan penilaiannya sendiri. Langkah kedua ada di sini. Qin Yuanlin berkata lagi, lalu meletakkan bidak catur kedua. Apa? Melihat ini, Ling Jianghe menangis pelan. Bagaimana? Qin Yuanlin bertanya. Temanmu terlalu bagus. Jurus seperti ini adalah pedang miring dan jurus catur yang berbahaya. Apakah ini menggertakku karena aku sudah tua dan bingung? Ling Jianghe menggelengkan kepalanya, cukup menghina dan otentik. Bahkan saat ini dinilai bahwa gerakan semacam ini sama sekali tidak berguna, dan sama sekali tidak mungkin untuk mematahkan permainan catur ini. Ini, memang, bagaimana ini bisa merusak permainan, tidak bisa merusak permainan. Qin Yuanlin juga sangat emosional saat melihat ini. Tampaknya Tuan Long seperti dewa, manusia selalu memiliki kekurangan, dan manusia bukanlah dewa. Ketua Qin tidak perlu merasa malu. Sungguh luar biasa dia bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan sekarang. Ling Jianghe terkekeh dan berkata dengan lega.
Itu benar. Qin Yuanlin hanya sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dengan situasi di papan catur saat ini, dia merasa pihaknya sedang putus asa. Pada titik ini, Qin Yuanlin sudah menyerah dan tidak berniat melanjutkan. Hei, Ketua Qin, kita sudah sampai pada titik ini, kita sebaiknya mengambil langkah terakhir ini. Melihat Qin Yuanlin seperti ini, Ling Jianghe menyarankan lagi. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit mengangguk. Melihat ke telepon, mengikuti cara berjalan Long Zaitian, mencubitnya, dan meletakkannya pada posisi tertentu. Baiklah. Setelah Qin Yuanlin menyelesaikan semuanya, dia menenangkan diri dan berkata. Namun, saat ini, keduanya sedikit mengernyit pada saat bersamaan, dan menunjukkan ekspresi terkejut di saat bersamaan. Ini, Qin Yuanlin dan Ling Jianghe keduanya berbisik pada saat yang sama, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana catur ini bisa dimainkan seperti ini? Kota Lin Jiang tertegun dan berkata, alisnya berkerut, melihat situasi di papan catur, dia tidak bisa memahaminya. Gaya caturnya tajam, dan pedangnya miring. Aku, Qin Yuanlin, telah menjalani sebagian besar hidupku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang lain bermain catur seperti ini. Kata Qin Yuanlin dengan emosi. Laksamana, ini ahlinya. Gerakan seperti ini tidak hanya berjalan keluar dari situasi putus asa, tetapi juga membawa situasi dari situasi putus asa ke titik balik dalam 3 langkah. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Ling Jianghe juga sangat terkejut dan otentik. Dia juga orang yang telah melihat dunia, tetapi saat ini dia masih tidak bisa duduk diam. Meskipun cucunya dan teman-teman Qin Yuanlin juga mengusulkan 2 cara berbeda untuk memecahkan situasi. Kedua cara untuk memecahkan situasi tersebut masih jauh dari cara saat ini untuk memecahkan situasi. Metode memecahkan situasi di depannya sangat halus sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Ketua Qin, saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan teman Anda. Kita semua menyukai catur, jadi pasti ada banyak topik menarik untuk dibicarakan di antara kita. Ling Jianghe tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata pada Qin Yuanlin. Bab 607. Kata-kata Tuan Ling salah. Teman saya memiliki sifat yang relatif pendiam dan tidak suka bergaul dengan orang asing. Tanpa izinnya, saya tidak berani memperkenalkannya kepada Anda. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat menolak. Itu dia, aku bisa memahaminya seperti ini. Lagi pula, umumnya orang yang cakap memiliki temperamen yang aneh. Namun, Ketua Qin, Anda masih harus memperkenalkannya kepada saya. Ling tidak berbakat, dan baru-baru ini bertaruh melawan orang lain, saya membuat taruhan besar. Sekarang saya menderita kekurangan pembantu yang cocok. Teman Anda, yang sangat ahli dalam catur, pasti bisa membantu saya. Jika saya bisa mendapatkan bantuannya, saya memiliki keyakinan 100% bahwa saya bisa memenangkan taruhan ini. Ling Jianghe mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih tidak menyerah, jadi dia berkata dengan jelas. Aku bisa memintamu, tapi aku tidak bisa menjamin apakah temanku mau bergerak. Qin Yuanlin sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Namun mengingat Long Zaitian sepertinya tidak terlalu tertarik bermain catur, diperkirakan dia memiliki sedikit harapan untuk bersedia bergerak. Kalau begitu terima kasih Ketua Qin sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Ling Jianghe menangkupkan tangannya sedikit, melihat situasi yang diharapkan, dia masih mengaguminya. Tuan Ling terlalu sopan, kataku, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Qin Yuanlin terkekeh dan berkata, lalu melihat waktu. Tuan Ling, ini sudah larut. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Kata Qin Yuanlin, oke, kemarilah, dan kirim Ketua Qin pergi. Qin Yuanlin ingin pergi, tetapi Ling Jianghe tidak menahannya, saat ini dia lebih fokus pada papan catur. Qin Yuanlin mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan halaman di bawah pengawalan para pelayannya. Ling Jianghe, di sisi lain, sedang berkonsentrasi pada papan catur, tampak seperti sedang berpikir. Kemarilah, pergi dan temukan wanita tertua. Setelah sekian lama, Ling Jianghe berbicara kepada para pelayan di bawah. Oke, Patriark tua. Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia sangat patuh dan otentik, jadi dia mundur dan menyuruh wanita tertua untuk pergi. Sekitar 10 menit kemudian, Qiao Ying yang tinggi muncul di depan paviliun. Kakek mencariku, ada apa? Ling Qingsui datang dan bertanya dengan lembut. Qingsui, duduk dan lihat permainan catur ini. Ling Jianghe menyapa Ling Qingsui segera setelah mendengar kata-kata itu. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, sisiran juga duduk dan menatap papan catur dengan kasar. Bukankah ini pertandingan terakhir antara kakek dan sangguan Yunlai pagi ini? Ling Qingsui tidak melihat dengan hati-hati, tetapi hanya berkata dengan santai. Perhatikan baik-baik. Ling Jianghe mendengar kata-kata itu dan melanjutkan. Hei, bagaimana jadinya seperti ini? Ling Qingsui akhirnya menyadari ada yang tidak beres, jadi dia berkata. Permainan catur ini sudah dipecahkan dengan cara lain. Bagaimana Anda melihat situasi saat ini? Ling Jianghe cukup emosional. Sekarang pihak saya yang lebih unggul. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Qingsui bertanya setelah mendengar kata-kata itu.
Bukan hanya karena pihaknya berada di atas angin, tapi dia sudah yakin akan menang. Menurut tren endgame sebelumnya, dia tidak bisa mengetahuinya. Endgame itu, tidak peduli bagaimana itu dimainkan, akan sulit untuk membalikkan keadaan. Izinkan saya mengulasnya untuk Anda. Untuk melakukan ini, hanya perlu 3 langkah. Ling Jianghe mengatur ulang bidak catur, dan mulai mengatur ulang permainan untuk Ling Qingsui selangkah demi selangkah. Ketika catur putih menjatuhkan 3 bidak, situasinya berubah drastis dengan sia-sia, dan situasinya langsung terbalik. Sebagai seseorang yang telah mempelajari catur, Ling Qingsui jelas dapat dengan cepat menganalisis tren perkembangan situasi. 2 gerakan pertama bahkan agak biasa, dan bahkan memberi orang ilusi bahwa mereka tidak dapat dipecahkan. Tetapi ketika bagian ketiga White jatuh, situasinya berubah terlalu tiba-tiba. Ada kecenderungan satu bagian untuk merevitalisasi situasi secara keseluruhan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dari yang sangat buruk menjadi yang sangat baik, perubahan situasi seperti itu terlalu jelas. Gaya caturnya tajam, menekan setiap langkahnya. Gerakan-gerakan ini terlihat sederhana, tetapi memiliki niat membunuh yang tersembunyi. Kakek, bagaimana kamu menemukan cara yang begitu bagus untuk memecahkan permainan? Ekspresi keheranan melintas di mata indah Ling Qingsui, dan dia berkata dengan tidak percaya. Hei, aku tidak menemukan ini, tapi seorang ahli yang membuatnya. Ketika Ling Jianghe mendengar kata-kata itu, dia melambaikan tangannya. Seorang ahli, Ling Qingsui berkata dengan heran. Ya, dia adalah seorang ahli. Pencapaian catur orang ini seharusnya jauh melebihi kita. Aku tidak pernah membayangkan akan ada ahli seperti itu di kota Linjiang. Ling Jianghe sangat emosional. Jadi, siapa ahli ini? Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia sedikit penasaran. Orang-orang yang bisa menemukan metode cracking semacam ini mungkin adalah orang-orang yang luar biasa dan berbakat. Ling Qingsui sangat penasaran. Saya tidak tahu siapa itu. Itu teman Qin Yuanlin. Ketika saya bertanya kepadanya tentang ahli ini, dia selalu merahasiakannya, seolah-olah dia tidak bisa melihat cahayanya. Ling Jianghe menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Ini sangat misterius. Karena dia bisa memainkan permainan catur seperti itu, saya khawatir keterampilan caturnya tidak buruk. Saya benar-benar ingin berdiskusi dengan dia. Ling Qingsui sedikit berharap ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak seperti Ling Jianghe, dari perspektif bagaimana memecahkan permainan akhir. Yang dilihatnya bukan hanya keterampilan catur yang luar biasa dari orang yang memecahkan permainan, tetapi juga mentalitas dan karakter yang kuat. Dari ketiga jurus tersebut terlihat bahwa pecatur suka mengayunkan pedang ke depan, memainkan jurus yang berbahaya, serta memiliki hati yang besar dan keberanian. Seseorang yang dapat menemukan metode cracking semacam ini yang membuat orang mati dan bertahan hidup pastilah orang yang menarik. Hei, aku sudah meminta Qin Yuanlin untuk berkoordinasi. Jika dia bisa berkoordinasi dengan baik, maka kakek akan mengajakmu menemui tuan ini. Ling Jianghe terkekeh, dan berkata, baiklah. Warna cerah melintas di mata indah Ling Qingsui, lalu berkata, cucu saya harus menjadi orang yang luar biasa dan berbakat. Jika calon menantu saya bahkan tidak bisa memecahkan permainan catur ini, maka itu tidak akan berhasil. Ling Jianghe berkata dengan segera dan tegas. Tertawa. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia hanya mencibir, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengikat pernikahannya dengan keterampilan catur. Oke, aku sedang memikirkannya, silakan, catur yang bagus adalah catur yang bagus. Sajak yang tersisa tidak ada habisnya, yang membuat orang memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Ling Jianghe menghela nafas, Ling Qingsui juga berdiri ketika dia mendengar kata-kata itu. Membungkuk sedikit, dan mengucapkan selamat tinggal pada Ling Jianghe. Setelah berbicara dengan Lin Si tentang situasi baru-baru ini, Long Zaitian meninggalkan paviliun Xiao Yuqian, mengemudikan mobil, dan pergi menjemput Gu Qinglian sepulang kerja. Tepat ketika mobil berhenti di bawah grup Gu, telepon berdering. Long Zaitian melihat ke telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Qin Yuanlin. Ketua Qin, ada apa? Long Zaitian menjawab telepon dan bertanya. Tuan Long, saya tidak menyangka keterampilan catur Anda begitu luar biasa. Di ujung lain telepon, suara Qin Yuanlin terdengar, cukup mengagumkan dan asli. Bab 608. Itu tidak bagus, itu hanya sedikit pemahaman. Long Zaitianwen berkata dengan rendah hati. Bukankah itu bagus? Di kota Linjiang, tidak ada Tuan Long kedua di level ini. Qin Yuanlin sedikit berlebihan. Mengapa kamu begitu santai bermain catur hari ini? Long Zaitian mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ini bukan bersantai. Saya pergi bermain catur karena ada urusan. Qin Yuanlin agak misterius. Apa urusannya? Orang yang bermain catur dengan hari ini adalah Ling Jianghe, patriark tua dari keluarga Ling. Apa menurutmu bermain catur dengan orang seperti itu bisa murni catur? Qin Yuanlin berkata dengan jelas. Mendengar apa yang dikatakan Qin Yuanlin, hati Long Zaitian juga tergerak. Apa yang kalian semua bicarakan? Long Zaitian sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak mungkin bagi keluarga Ling dan keluarga Sangguan untuk duduk diam dengan langkah besar yang telah kami buat dalam beberapa hari terakhir. Dia secara khusus meminta saya bermain catur, hanya untuk memberi tahu dia.
Seperti kata pepatah, bibir mati dan giginya dingin. Keluarga Sangguan adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang, dan tiba-tiba, keluarga Wang pergi, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Qin Yuanlin menghela nafas pelan dan menjelaskan dengan sangat sabar. Lalu, selain takut, Long Zaitian mengatakan dengan jelas bahwa dia ingin tahu apa yang direncanakan keluarga Ling dan keluarga Sangguan. Saya tidak tahu tentang keluarga Sangguan. Tapi keluarga Ling relatif konservatif. Mereka selalu seperti ini, rendah hati dan pragmatis, dan tidak suka menimbulkan masalah. Sedangkan untuk keluarga Sangguan, sulit untuk mengatakan. Qin Yuanlin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mereka tidak memprovokasi saya, jadi tentu saja saya juga tidak akan memprovokasi mereka. Long Zaitian hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Itu benar. Meskipun Ling Jianghe sudah tua, dia masih berpikiran jernih, setidaknya lebih jernih dari Wang Mengsheng. Jika Wang Mengsheng berpikiran jernih, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kata Qin Yuanlin dengan emosi. Senang rasanya berpikiran jernih. Nada suara Long Zaitian acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, Tuan Long. Setelah membaca 2 metode yang Anda usulkan untuk memecahkan permainan, Tuan Long, Ling Jianghe sangat mengagumi keterampilan catur Anda. Dia ingin bertemu dengan Anda, dan bahkan ingin mengundang Anda untuk membantunya mengambil pertaruhan. Tentu saja tergantung apakah Tuan Long mau bertemu dengannya atau tidak. Saya belum mengungkapkan semua informasi tentang Tuan Long, bahkan nama Anda. Qin Yuanlin sangat bijaksana dan otentik, identitas Long Zaitian sangat istimewa, Qin Yuanlin selalu berhati-hati dengan masalah Long Zaitian. Aku bisa memikirkannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Jawaban Long Zaitian membuat Qin Yuanlin sedikit terkejut. Dengan identitas dan kepribadian Long Zaitian, dia seharusnya tidak tertarik pada hal-hal seperti bermain catur dan berjudi. Terlebih lagi, masalah keluarga Ling sepertinya tidak ada hubungannya dengan Long Zaitian. Long Zaitian tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain, tapi kali ini, itu adalah kecelakaan, dan Qin Yuanlin sedikit terkejut. Tuan Long, apakah Anda yakin? Qin Yuanlin berkata dengan penuh semangat. Aku hanya mengatakan memikirkannya. Long Zaitian menekankan bahwa, sebenarnya, dia tidak tertarik dengan permainan catur apapun. Tetapi setelah berbicara dengan Lin Si barusan, dia merasa perlu mencari kesempatan untuk lebih dekat dan memahami keluarga Ling dan keluarga Sangguan. Tapi di depannya, Qin Yuanlin tidak hanya memberinya kesempatan, itu seperti tertidur dan bertemu bantal. Oke, Tuan Long telah memikirkannya, dan beritahu saya. Sejujurnya, saya juga sangat ingin tahu tentang keterampilan catur Tuan Long. Tuan Long dapat menemukan cara untuk memecahkan permainan hari ini. Saya pikir Tuan Long akan menemukan cara untuk memecahkan permainan hari ini. Keterampilan catur Long jelas tidak buruk. Qin Yuanlin agak berharap. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Jangan kecewa, ini hanya untuk bersenang-senang. Qin Yuanlin bercanda. Ngomong-ngomong, apakah kamu bebas besok? Long Zaitian mengingat sesuatu, jadi dia berkata. Jika Tuan Long membutuhkanku untuk sesuatu, aku akan bebas. Bukankah waktu sudah habis? Qin Yuanlin memaksakan senyum setelah mendengar ini. Besok, aku akan pergi ke Xishan dengan keluargaku dan beberapa teman. Kamu juga harus pergi. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata. Tidak masalah. Sekarang di akhir musim gugur, daun maple di Xishan mungkin sudah berwarna merah. Pergi ke Xishan untuk menikmati daun maple musim gugur benar-benar akan membuat orang merasa bahagia. Sebagian besar daerah di Xishan belum berkembang. Sungai dan sungai di bawah Xishan, lingkungan ekologisnya sangat bagus, ikan di sungai itu gemuk dan udangnya kuat. Tidak akan banyak orang saat Anda pergi ke Xishan saat ini, jadi cocok untuk memancing di musim gugur. Qin Yuanlin sangat setuju. Long Zaitian mengajaknya keluar, dan dia tahu betul bahwa itu tidak boleh sesederhana hanya bermain. Dalam kesannya, Long Zaitian bukanlah tipe orang yang suka bermain. Bahkan lebih tidak normal untuk membawa dirinya bersamanya saat dia pergi bermain. Saya tidak tahu persis program apa yang harus diatur. Terserah 2 teman istri saya untuk memutuskan. Saya akan kembali malam ini dan bertanya, dan kemudian saya akan memberitahu Anda sehingga Anda dapat membuat persiapan. Long Zaitian berkata tanpa daya. Oke. Kalau tidak ada yang lain, jangan ganggu Tuan Long. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata. Setelah berpamitan, keduanya menutup telepon. Pada saat itulah Gu Qinglian membuka pintu mobil dan duduk di kursi kopilot. Aku akan bermain di Xishan besok, apakah kamu keberatan jika aku membawa seseorang lagi? Long Zaitian menyalakan mobil dan berkata pada Gu Qinglian. Ngomong-ngomong, ini tentang Chu Wanxing dan Liang Jia. Bukan masalah besar untuk membawa lebih banyak orang. Masalahnya adalah siapa yang ingin kamu ambil. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, ekspresinya acuh tak acuh dan asli. Qin Yuanlin. Long Zaitian menjawab. Qin Yuanlin, untuk apa kamu membawanya? Kita semua adalah anak muda. Gu Qinglian sedikit bingung. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya, yang cocok untuk didiskusikan di Xishan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Baiklah,
Aku bisa berbicara dengan Chu Wanxing dan yang lainnya, itu bukan masalah besar. Gu Qinglian menyenangkan untuk diajak bicara, meskipun rasanya aneh membawa orang tua ekstra, tapi itu tidak masalah. Ada acara apa untuk Xishan besok? Long Zaitian bertanya. Tidak ada pembangunan di Gunung Barat, dan lingkungan ekologis sangat terjaga. Ini akhir musim gugur, dan daun maple di Gunung Barat juga berwarna merah. Chu Wanxing berkata, besok musim gugur memancing barbecue menghargai maple musim gugur. Memancing adalah yang terbaik ayo, makan daging yang paling enak dan kagumi daun maple yang paling indah. Apalagi dia menegaskan bahwa besok kamu hanya membawa alat pancing dan alat barbecue, tanpa makanan apapun, dan makan ikan sebanyak kamu bisa menangkap. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan fasih. Lalu jika kamu tidak bisa menangkap ikan, apakah kamu akan mati kelaparan di Gunung Barat? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam dan otentik. Meskipun Xishan kaya akan ikan dan udang, apakah dia bisa menangkap ikan atau tidak, banyak hubungannya dengan keterampilan orang. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu. Apakah dia tidak menerimanya jika dia mengatakan tidak? Aku tidak ingin kelaparan dengan wanita gila itu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku pikir juga begitu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Bab 609. Keduanya mengobrol seperti ini. Pertama pergi untuk menjemput Long Xiaoxi, lalu pergi membeli beberapa set alat tangkap dan satu set alat barbecue. Mencapai kesepakatan, mereka membeli banyak daging yang bisa dipanggang dan dimakan. Kemudian keluarga beranggotakan 3 orang, dengan lebih dari setengah barang bawaan mobil, pulang. Setelah makan malam, Long Zaitian hendak mandi. Pada saat ini, panggilan telepon masuk. Long Zaitian melihatnya dan menemukan bahwa penelepon itu tidak lain adalah Qin Xiaomeng. Hei, paman aneh, apa maksudmu? Kamu pergi bermain, tapi kamu tidak membawaku bersamamu. Kamu membawa orang tuaku bersamamu, dan kamu tidak membawaku bersamamu. Setelah menjawab telepon, Qin Xiaomeng mulai mengeluh dengan darah dan air mata. Kau tidak bilang akan pergi. Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. Kamu juga tidak memberitahuku. Qin Xiaomeng membalas. Kamu juga tidak bertanya padaku. Long Zaitian tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli, aku akan pergi besok. Hari-hari ini, tinggal di kota setiap hari, aku menjadi gila. Qin Xiaomeng sedikit lucu dan otentik. Kalau begitu aku akan bertanya pada istriku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Hei, apakah kamu sangat patuh? Kamu juga harus bertanya kepada istrimu tentang masalah ini. Paman, kamu bertanya kepada istrimu tentang apakah kamu laki-laki atau bukan. Istrimu tidak mau membawaku bersamamu. Apakah kamu akan pergi untuk mengusirku? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata ini, dia terdiam. Betul, kalau istriku tidak mau mengantarmu, jangan datang, dia akan marah. Long Zaitian serius dan otentik. Wow, bagaimana kamu bisa menggertakku seperti ini? Aku masih anak-anak. Qin Xiaomeng menangis saat mendengar ini. Baiklah, aku akan menutup telepon dulu. Long Zaitian berkata acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Aku akan pergi mencari saudari Qinglian sendiri. Saudari Qinglian pasti akan membawaku bersamaku. Aku tidak akan mencarimu untuk apapun di masa depan. Ternyata kamu tidak memiliki status di keluarga ini sama sekali. Persis seperti yang dikatakan saudari Qinglian lupakan saja, sungguh budak istri, tidak berharga. Qin Xiaomeng sangat menghina dan otentik. Setelah berbicara, Qin Xiaomeng menutup telepon. Long Zaitian melihat bahwa telepon telah ditutup, tetapi mengangkat bahu tanpa daya, dan membuang telepon ke samping. Dengan siapa kamu berbicara di telepon? Gu Qinglian keluar dari kamar mandi dan bertanya. Ketika dia berada di kamar mandi, dia bisa mendengar Long Zaitian berbicara di telepon. Tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Qin Xiaomeng, jawab Long Zaitian, dan saat dia berbicara, dia berjalan di belakang Gu Qinglian, mengeringkan rambut Gu Qinglian. Untuk apa dia meneleponmu? Gu Qinglian bertanya dengan santai. Dia juga ingin pergi ke Xishan bersama kami, dan dia bertanya apakah aku bisa membawanya bersamaku. Long Zaitian hanya menjawab dengan santai. Lalu apa yang kamu katakan? Gu Yan bertanya lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa, dan dia menutup telepon. Dia berkata bahwa aku tidak memiliki posisi di rumah, dan aku tidak dapat memutuskan apapun. Dia berkata bahwa dia akan menemukanmu nanti. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan asli. Jangan bicara omong kosong, kapan kamu kehilangan statusmu? Mendengar ini, Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa. Kurasa dia juga berbicara omong kosong. Long Zaitian serius dan otentik. Berdengung. Pada saat ini, telepon Gu Qinglian berdering. Gu Qinglian mengangkat telepon dan melihatnya, itu memang telepon Qin Xiaomeng. Dia menelepon. Gu Qinglian mengedipkan mata pada Long Zaixian, berkata dengan lembut, lalu membuat gerakan diam, yaitu menghubungkan telepon. Hei, Xiaomeng, ada apa? Tanya Gu Qinglian. Saudari Qinglian, apakah kamu akan bermain di Xishan besok? Di ujung lain telepon, suara Qin Xiaomeng terdengar.
Dia sudah memberitahuku bahwa ketua Qin ada di sini, jadi kalian datang saja bersama. Gu Qinglian tidak menggunakan tinta apapun, tetapi langsung ke intinya. Oke, oke, hahaha, masih berguna untuk menemukan saudari Qinglian. Hei, budak istri sialan itu, dia bahkan tidak berani mengambil ide, memalukan. Qin Xiaomeng sedikit bersemangat, dan selain bersemangat, dia tidak lupa mengejek Long Zaitian. Long Zaitian ada di sampingnya, dan pendengarannya berbeda dari orang biasa. Jadi dia bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Qin Xiaomeng. Puff, kamu bisa mengabaikannya. Dia memiliki semua ide besar dan kecil dalam keluarga ini, dan akulah yang benar-benar tidak memiliki status keluarga, oke. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tertawa. Ngomong-ngomong, jangan percaya padanya, dia adalah budak istri. Kamu tidak tahu betapa tidak berharganya dia. Aku hanya menanyakan sesuatu padanya, dan dia tidak pernah meninggalkan istrinya. Qin Xiaomeng terus mengeluh. Oke, kalau begitu kamu harus bersiap dengan baik. Kita akan berangkat jam 8 besok pagi. Ayo pergi ke Xishan bersama. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata tanpa daya. Oke, oke, aku memberitahu ayahku, kita akan siap. Qin Xiaomeng berkata dengan gembira saat mendengarnya. Keduanya bertukar basi lagi sebelum menutup telepon. Bang bang bang. Juga pada saat ini, ada ketukan di pintu. Ayah, saudari Qinglian, bolehkah saya masuk? Di luar pintu, suara Long Xiaoxi terdengar. Masuk, ada apa? Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Long Xiaoxi masuk. Dia mengenakan setelan piyama kelinci merah muda, dan dia masuk dengan sandal kecil di kaki kecilnya. Saudari Qinglian, bisakah kamu membawa gadis kecil gendut itu bersamamu besok? Long Xiaoxi biasa naik ke tempat tidur, lalu bertanya. Tanya ayahmu. Gu Qinglian berkata dengan sengaja. Tidak peduli apa yang dikatakan ayahku, dia hanya mendengarkanmu. Sekarang dia bahkan tidak mendengarkanku, dia hanya mendengarkanmu. Long Xiaoxi duduk di tempat tidur, memegang selimut dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kenapa kamu selalu berbicara omong kosong, sepertinya aku selalu menggertaknya. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam dan otentik, mengikat rambutnya, lalu berjalan ke tempat tidur, dan memeluk Long Xiaoxi di lengannya. Tubuh Long Xiaoxi sangat kuat, berdaging, sangat nyaman saat disentuh, dan ada kemenyan khusus bayi di tubuhnya. Kalau begitu jangan bawa gadis kecil gendut itu bersamamu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian memutar matanya dan berkata, ada apa dengan membawa anak, jangan berdebat di sini. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, lalu berkata. Dia tahu bahwa pria ini melakukannya dengan sengaja. Lagi pula aku tidak mendengarkan apa yang dia katakan tidak masuk hitungan. Long Xiaoxi sangat jujur dan jujur. Long Zaitian menangis ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak memiliki status keluarga sama sekali, itu benar-benar bukan lelucon. Kalau begitu bawa gadis kecil gendut itu besok. Gu Qing mencubit wajah Long Xiaoxi dengan penuh kasih sayang dan berkata. Terima kasih, saudari Qinglian. Long Xiaoxi berkata lagi saat mendengar kata-kata itu. Tidak perlu berterima kasih, jangan pergi malam ini, kamu bisa tidur dengan saudari Qinglian. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi dan berkata lagi. Oke, ayah, saudari Qinglian adalah milikku malam ini, kamu bisa tidur denganku saat liburan sendirian. Mendengar ini, Long Xiaoxi berkata dengan gembira. Bab 610. Dia istriku, bukan istrimu. Mengapa kamu mengambil istriku? Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. Dia kakak Qinglianku, bukan kakak Qinglianmu. Aku akan tidur dengan kakak Qinglian malam ini, Ham. Long Xiaoxi berkata dengan tajam, dan menyelinap ke pelukan Gu Qinglian. Terserah kamu, kamu tidur di kamarmu, aku tidur di kamarku. Long Zaitian sedikit tidak berdaya, ketika dia naik ke tempat tidur, dia naik ke selimut sendirian. Kamu tidak boleh tidur di sini, kamu pergi ke kamarku untuk tidur. Long Xiaoxi mendorong bahu Long Zaitian dan berkata dengan marah. Oke, kenapa kamu selalu menggertak ayahmu? Melihat ini, Gu Qinglian menepuk kepala Long Xiaoxi. Siapa yang menjadikannya pengganggu terbaik? Long Xiaoxi berkata dengan marah saat mendengar ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Oke, sudah larut, aku akan tidur. Aku harus bangun pagi besok. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Dengan mengatakan itu, dia mematikan lampu. Gu Qinglian berbaring dan turun, sementara Long Xiaoxi berbaring di antara Gu Qinglian dan Long Zaitian. Tubuh saudari Qinglian sangat harum. Long Xiaoxi membenamkan kepala kecilnya di pelukan Gu Qinglian, dan berkata dengan tulus. Mengenai perilaku Long Xiaoxi sebagai iblis, Gu Qinglian hanya sedikit tidak berdaya. Kamu bau, pria bau. Long Xiaoxi membenamkan kepalanya di pelukan Long Zaitian lagi, dan berkata. Omong kosong, aku baru saja keluar dari kamar mandi, oke. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat terdiam dan otentik. Mengatakan bahwa putrinya adalah jaket empuk kecil ayahnya. Sekarang tampaknya putrinya telah menjadi jaket empuk kecil ayahnya yang tidak bermoral.
Pokoknya bau, Long Xiaoxi bersenandung. Oke, tidurlah, jangan bicara. Gu Qinglian menepuk Long Xiaoxi di lengannya, dan berkata, tidak, terlalu ramai, aku harus kembali ke kamarku untuk tidur. Kata Long Xiaoxi tiba-tiba. Kamu yakin? Tanya Gu Qinglian. Yah, aku kembali tidur, aku sudah terbiasa tidur sendirian. Long Xiaoxi berkata dengan serius, jadi dia bangkit dari tempat tidur. Mendengar ini, Gu Qinglian juga menyalakan lampu, dan mengenakan sepatu bulu untuk Long Xiaoxi. Aku akan membawamu ke sana. Setelah Gu Qinglian membantu Long Xiaoxi memakai sepatunya, dia merasa sedikit khawatir, jadi dia hanya memeluk Long Xiaoxi dan mengirimnya ke kamarnya sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, Gu Qinglian akhirnya kembali. Dia kembali ke tempat tidur dan mematikan lampu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saat Gu Qinglian pergi tidur, Long Zaitian memeluknya dan berbisik di telinganya. Apa masalahnya? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, tetapi dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Xia berbalik dan membenamkan kepalanya di lengan Long Zaitian. Kamu bekerja keras. Long Zaitian menghela nafas dengan autentik, memeluk Gu Qinglian, mencium keningnya dengan ringan. Lalu perlahan menutup matanya. Keesokan paginya, Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun pagi-pagi sekali. Long Yuner bangun pagi karena dia melakukan percobaan di sekolah. Adapun Gu Yunsan, dia memilih tinggal di rumah karena tidak ingin terlibat dengan urusan anak muda. Setelah Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun, mereka memasak banyak makanan, bahkan makan siang dimasak untuk Gu Yunsan. Setelah melakukan segalanya, Long Zaitian dan Gu Qinglian masing-masing keluar dengan mobil. Long Zaitian mengendarai mobil bersama Long Xiaoxi untuk menjemput gadis kecil gendut itu. Gu Qinglian, sebaliknya, mengemudikan mobil untuk menjemput Chu Wanxing dan Liang Jia. Cuaca hari ini sangat bagus, sekitar jam 7, meskipun ada sedikit kabut, tetapi sekitar jam 8, ketika matahari terbit, kabut turun, rerumputan di luar mengering, dan suhu berangsur-angsur naik. Long Zaitian menjemput gadis kecil gendut itu, Gu Qinglian menjemput Chu Wanxing dan Liang Jia, dan kedua mobil itu bertemu di kaki Gunung Yunlan. Gu Qinglian, keluargamu sangat kaya, BMW X7. Duduk di Audi A6, Chu Wanxing sangat emosional saat melihat BMW X7 yang dikemudikan oleh Long Zaitian. Dia membelinya lagi. Gu Qinglian tidak tahu bagaimana menanggapinya, tetapi hanya berkata, suamimu milikmu. Lagi pula, jika kamu punya uang, itu sudah berakhir. Hei, aku benar-benar iri pada orang kaya. Chu Wanxing berkata lagi, kamu bisa mengendarai mobil ini nanti, suamiku punya 2 anak di dalam mobil, dan dia ingin menemani mereka. Gu Qinglian menenangkan diri, lalu berkata. Dengan mengatakan itu, dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Tes, dia benar-benar istri dan ibu yang baik. Chu Wanxing tidak memaafkan, tapi dia tetap melakukan apa yang dia katakan untuk menjaga Qinglian. Nona Qinglian menjadi semakin seperti seorang istri, apakah kamu memperhatikan? Liang Jia yang duduk di kursi belakang juga berkata, bukankah ini omong kosong? Kuku kecil centil ini baru-baru ini terlihat cerah dan penuh musim semi, jelas dipupuk oleh cinta. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Mengapa kamu berbicara begitu vulgar? Liang Jia sangat terdiam dan otentik. Tentu saja, Gu Qinglian tidak mendengar kata-kata ini. Jika dia mendengarnya, dia mungkin akan merasa malu lagi. Ini bukan vulgar, ini mencari kebenaran dari fakta. Chu Wanxing membalas. Oke, apa yang kamu katakan masuk akal. Liang Jia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Benar, ayo pergi, ayo pergi. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia menyalakan mobil dan berjalan ke depan terlebih dahulu. Gu Qinglian membuka pintu mobil Long Zaitian dan langsung duduk di kursi belakang. Gadis kecil yang gemuk itu melihat Gu Qinglian masuk, meletakkan tangan kecilnya yang berdaging di dada kirinya, dan membungkuk sedikit. Dia tidak bisa berbicara, dan setelah melakukan gerakan seperti itu, dia menyapa Gu Qinglian. Apakah Xiao Tang sudah sarapan? Gu Qinglian membelai kepala gadis kecil yang gemuk itu, dan bertanya sambil tersenyum. Gadis kecil yang gemuk itu hanya mengangguk sedikit setelah mendengar ini, menandakan bahwa dia sudah sarapan. Saudari Qinglian, kenapa kamu tidak bertanya padaku apakah aku sudah makan? Long Xiaoxi bertanya sambil tersenyum. Bukankah kamu baru saja makan di rumah? Gu Qinglian berkata dengan marah. Aku memakannya lagi di rumah gadis kecil gendut itu, hei. Mendengar ini, Long Xiaoxi menepuk perutnya sendiri, dengan ekspresi enggan dipukul, dan mendesah seolah sesuatu telah terjadi. Kalau begitu kamu adalah babi. Gu Qinglian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan marah. Aku bukan babi, aku khawatir aku akan lapar nanti. Long Xiaoxi mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Jalan. Long Zaitian mengucapkan sepatah kata dan menyalakan mobil. Yah, aku meminta Chu Wanxing untuk mengemudikan mobil itu. Lalu ada 2 anak di sini, dan aku akan membantu menjaga mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menjawab. Dari kota ke Xishan, perjalanannya hampir 1 jam. 3 mobil Chu Wanxing, Long Zaitian dan Qin Yuanlin berangkat hampir bersamaan dan tiba di waktu yang hampir bersamaan.
Yang mengejutkan Long Zaitian, Qin Yuanlin tidak hanya membawa Qin Xiaomeng, tetapi juga membawa banyak pelayan. Long Zaitian sudah siap menjadi kuli, tapi dia tidak menyangka dia tidak dibutuhkan untuk tugas berat ini sekarang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.